Teaser Black Panther Wakanda Forever sudah dirilis dan seperti apa ya pembahasannya? Mari kita breakdown. Opening dibuka dengan penampilan Nakia dengan potongan rambut yang panjang sedang menatap pantai dengan sedih. Kemungkinan ini adalah salah satu rangkaian adegan ketika semua orang yang dekat dengan T'Challa meratapi kepergian raja mereka. Marvel sih memang kabarnya dipastikan gak melanjutkan kisah T'Challa dengan menceritakan bahwa dia telah meninggal dunia. Nah, yang menarik selanjutnya adalah di sisi kanan ada semacam kuil yang diduga adalah kuil Aztec. Nah, kalau asumsi ini memang benar, maka sekaligus mengonfirmasi bocoran yang beredar bahwa Namor akan diceritakan memiliki asal-usul yang berbeda, yaitu berasal dari peradaban suku Meksiko Purba alias suku Aztec. Selanjutnya ada Ibunda T'Challa yang berusaha mengumpulkan para petinggi kerajaan dan sepertinya mengkonsolidasi beberapa suku yang ada di Wakanda setelah kematian anaknya. Selanjutnya ada juga kumpulan tarian dengan kostum putih yang diduga ini adalah bagian dari upacara kematian di Wakanda. Penggunaan tarian di suasana berduka kemungkinan juga berkaitan dengan omongan T'Challa saat ayahnya meninggal terkena ledakan bahwa kematian di kepercayaan Wakanda bukanlah akhir melainkan awal bertemu dengan dewa-dewa yang mereka puja. Selanjutnya ada pasukan Wakanda yang dipimpin Okoye dan uniknya di adegan selanjutnya ini pasukan tersebut berdiri di depan ornamen dewa-dewa yang berbeda. Seperti misalnya aja teman-teman bisa melihat ada tumbuhan hingga yang paling terlihat adalah simbol matahari. Hal ini tentu menjadi pertanyaan ya teman-teman, karena semasa T'Challa hidup, kerajaan Wakanda hanya menyembah satu dewi yaitu Dewi Bas yang dikenal sebagai Black Panther. So mungkin aja ini artinya terjadi perpecahan di kalangan kerajaan Wakanda setelah lemahnya kepemimpinan baru yang menggantikan T'Challa. Selanjutnya beberapa adegan masih menyorot mengenai kesedihan Ratu Wakanda dan Shuri atas kepergian saudara mereka. Nah, adegan berikutnya ini cukup unik teman-teman karena ada bayi yang dilahirkan di dalam air dan kemungkinan ini berada di sungai dan bukan di laut karena kalau kita lihat jarak antara permukaan dan daratannya ini bisa dibilang sih terlalu dangkal. Atau ya bisa saja ini adalah momen ketika peradaban Aztec yang dulu berada di darat menjadi tenggelam dan mereka kemudian beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang seperti ini. Selanjutnya ada penampakan Namor dengan hiasan kepala khas suku Meksiko Purba seperti bocoran yang belakangan ini beredar. Dan belum diketahui ya teman-teman, di depannya ini ada apa, tetapi bisa aja ini adalah sumber energi yang menopang kota mereka agar tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada penampakan ikan paus dengan kumpulan yang diduga dari kerajaan Namor akan melakukan serangan karena terlihat ada tombak yang mereka bawa. Lalu berikutnya ada adegan soal kapal canggih lengkap dengan peralatan untuk mengeksplorasi sesuatu. Menurut sejumlah bocoran memang ada dugaan sih asal mula kerajaan yang dipimpin Namor ini bakalan melakukan pemberontakan karena ada usaha dari manusia untuk mengambil sumber energi tertentu. Dan kalau memang ini benar-benar terjadi, maka bisa saja sumber energi yang diincar adalah yang berada di depan Namor tadi. Selanjutnya ada tentara yang seperti seolah-olah sedang memaksa salah satu warga Wakanda untuk membuka akses tertentu. Dan kalau kita melihat dari seragamnya, teman-teman bisa melihat bahwa ini mirip dengan tentara Amerika, tetapi kok nggak ada simbol negara. Apakah ini artinya tentara tersebut berasal dari pihak swasta atau kontraktor yang disewa pemerintah yang memang berniat jahat? Kita belum tahu ya teman-teman kepastiannya seperti apa. Berikutnya yang cukup mengejutkan adalah tempat yang biasanya menjadi lokasi berkumpul para pejabat kerajaan di Wakanda. Dan biasanya Wakanda ini memang dikenal punya pertahanan kuat, kok mendadak bisa ditembus oleh air? Apakah ini ulah dari bangsa yang dipimpin oleh Namor? Tentu masih menjadi pertanyaan menarik ya teman-teman. Dan akhirnya yang diprediksi pun benar-benar terjadi ya teman-teman, yaitu pertemuan antara Shuri dan juga Riri Williams alias Ironheart. Menurut sejumlah bocoran, kedua sahabat ini sih memang berteman sejak berada di kampus yang sama yaitu MIT. Riri pun di dalam komik memang dikenal sebagai mahasiswi yang jenius dan bahkan dia direkrut oleh Tony Stark serta berhasil membangun jubah Iron Man yang bahkan lebih canggih. So berdasarkan referensi tersebut, maka keduanya bisa saja bersatu untuk mengerjakan sesuatu yang melindungi kelangsungan peradaban hidup manusia dari ancaman. Pemandangan permukiman yang terbakar ini bisa dibilang cukup menarik karena wujud bangunan yang sebenarnya nggak terlalu kuno, tapi kalau kita zoom ke sisi kiri maka ada semacam kereta tradisional yang ditarik oleh kuda. Bisa jadi ya teman-teman, ini adalah penggambaran flashback awal permusuhan antara suku Aztec dengan manusia di zaman dulu, apalagi di adegan setelahnya ada Namor kecil dengan kolor hijaunya yang sedang berdiri. Selain itu yang unik sebenarnya adalah ternyata Namor punya kulit yang berbeda dengan suku yang ada di sekitarnya. Dan yang gak kalah unik teman-teman, suku berkulit biru ini memakai semacam alat ketika berada di daratan. So kemungkinan ya mereka ini punya kemampuan adaptasi fisik yang berbeda dengan Namor, karena di beberapa rangkaian adegan selanjutnya Namor kok kayaknya nggak pakai alat yang sama dengan mereka.
Sebenarnya kalau merujuk pada komiknya, ada karakter yang berkulit biru bernama Attuma, yaitu penjahat barbar yang memprovokasi rakyat Atlantis untuk memberontak melawan Namor. Dan bisa jadi ini adalah awal dia dan juga Namor masih bersatu, sebelum akhirnya nanti keduanya memutuskan untuk berbeda visi dan memisahkan diri. Berikutnya ada penampakan beberapa suku yang dipimpin oleh Namor dengan lokasi kerajaan yang lumayan modern. Selanjutnya bisa dibilang gak terlalu mengejutkan ya teman-teman, karena kita diarahkan ke markas Mbaku di film Black Panther yang pertama. Menurut gue mungkin adegan yang aneh adalah ketika dia melihat ke atas, apakah ini ada hubungannya dengan beberapa pesawat yang datang ataukah enggak. Berikutnya terlihat Ratu Wakanda sedang menghadiri konferensi bangsa-bangsa sebagaimana ada simbol yang mirip PBB. Dan dari ekspresinya ini belum diketahui ya teman-teman, apakah mereka terlihat kaget dan juga sedih karena sang ratu ini mengumumkan kematian T'Challa, atau jangan-jangan mereka resmi meminta bantuan dari dunia luar dengan cara membuka sumber daya alam Wakanda dan bahkan diizinkan untuk dieksploitasi setelah kepergian T'Challa. Selanjutnya ada suku Aztec yang terlihat mulai naik ke darat, entah apakah mungkin ini mereka berniat menyatakan perang dengan manusia, atau bisa saja mereka nggak setuju dengan pernyataan Ratu Wakanda untuk membiarkan sumber daya alam Wakanda dan dekat dengan tempat tinggal mereka dieksploitasi. Berikutnya ada adegan Riri memukul armor yang mirip dengan film Iron Man yang pertama, ketika Tony Stark membangun Mark I di dalam gua. Nah bedanya kali ini teman-teman, ada simbol hati yang bisa saja menjadi identitasnya sebagai Ironheart. Selanjutnya, kerajaan Namor tampaknya sedang diserang oleh kerajaan Wakanda dan juga Mbaku. Sementara itu, kalau kita lihat lokasinya, ternyata penampakan menara Wakanda dengan pemukiman mereka ini sebenarnya nggak terlalu jauh. So, hal ini bisa jadi semakin menguatkan ya teman-teman, bahwa kalau Wakanda diizinkan untuk dieksploitasi, maka kerajaan Namor pun bisa saja terkena dampaknya. Berikutnya bumbu perpecahan di Wakanda semakin kental ya teman-teman setelah pasukan mereka melawan sosok misterius. Nah kalau kita lihat lokasi tentara Wakanda ini berada di pinggir pantai dan si sosok misterius ini dari arah laut, maka bisa saja dia mewakili kerajaan Namor untuk melakukan serangan. Selanjutnya ada sosok menggunakan seragam mirip kerajaan yang meraba gambar naga berwarna biru. Meskipun kulit sosok ini tidak terlihat biru, tetapi bisa saja dia adalah penampakan sebenarnya dari Attuma yang sedang melihat dewa pujaannya. Di komik sendiri sosok Attuma memang sangat mirip dengan sosok di teaser ini karena menggunakan ornamen emas di bahunya, hanya saja bedanya dia menggunakan semacam hiasan kepala emas dan juga berkulit biru. Atau bahkan gak menutup kemungkinan ya teman-teman, kalau sosok ini adalah Namor sendiri karena potongan rambutnya yang mirip dengan penguasa Atlantis. Rangkaian adegan berikutnya ini entah ada hubungannya ataukah menipu, tetapi bisa saja ini adalah sumber energi pertahanan Wakanda yang diserang oleh bangsa Atlantis sehingga mengakibatkan kerajaan mereka kemasukan air. Sementara itu, Okoye terlihat sedang melakukan perlawanan ya teman-teman, karena adegannya mirip dengan adegan sebelumnya yaitu di jalan raya. Nah berikutnya ada sosok yang menggunakan motor berkecepatan tinggi sedang kabur. Meskipun belum jelas siapa dia sebenarnya, tetapi kalau dari cahaya di sekitar dadanya, maka bisa saja ini adalah Riri Williams yang mencuri arc reactor punya Tony Stark. Di dalam komik, Riri memang dikenal membangun prototipe jubah Iron Man menggunakan barang curian. Selanjutnya ada Namor yang sedang mengangkat tangan dan bisa saja dia sedang mendengarkan pendapat dari seseorang dan akhirnya menyuruh orang tersebut untuk diam agar Namor bisa mengambil sebuah keputusan. Berikutnya, Okoye terlihat sedang melakukan misi penyelamatan rakyat Wakanda yang disandra oleh pasukan misterius. Sementara itu yang gak kalah unik adalah ketika Namor turun dengan jubah kerajaannya ke dalam air dan beberapa pasukannya sedang membungkuk. Belum diketahui ya teman-teman, apakah artinya kalau Namor ini masuk ke dalam air, maka dia bersiap melakukan serangan? Well, semuanya ini masih misterius ya teman-teman. Dan terlepas dari itu semua, akhirnya di sini kita bisa melihat bahwa gimana bangsa Atlantis ini sangat pintar memanfaatkan ikan untuk membantu mereka melakukan serangan, sementara bangsa Wakanda terlihat sudah sangat siap mengantisipasi serangan ini. Di akhir ada sosok yang menggunakan kostum Black Panther berwarna emas, meskipun belum tahu apakah dia adalah masih T'Challa ataukah jangan-jangan ini adalah Shuri. Nah silahkan tulis pendapat kalian ya teman-teman soal siapa di balik sosok berkostum Black Panther ini. Dan seperti biasa kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian dan peace out.